Yusri hadir, Pak. Joseph Christopher. Hadir juga, Pak. Theophilus Asher Juarsa. Belum ya. Oke. Dipa Aditya-Mada. 23 belum. Hadir, Pak. Oh, Dipa hadir ya. Oke. 3, 2, 4. Yusuf bin Marsu. Hadir, Pak. Rahmania Aisyah Putri. Hadir, Pak. Rapi Jatmika. Hadir, Pak. Rapli Atarik. Ada, Pak. Indra Septian. Ada, Pak. Muhammad Iksan Fauzi. Muhammad Iksan. Oke, ada. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Anlika Arfian. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum masih dipanggil? Saya, Pak, Muhammad Salman, Pak. Muhammad Salman. Juga, Pak. Muhammad Irsan, Pak. Oke, Muhammad Salman. Oke. Muhammad Irsan. Muhammad Irsan ikut yang di jadwalnya Senin atau Selasa? Senin, Pak. Senin. Muhammad Irsan. Oke. Oh, ya. Ada Bapak, lagi? maaf, Mia Agista belum, Pak. Mia ya. Oke. Mia Agista. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Farhan ya? Ya, betul. Farhan jadwalnya terjadwalnya di hari Senin. Senin ya? Oke ya, oke. Ada lagi? Saya juga, Pak. Levina, ada Levina? Ada, Pak. Oh iya, ya, ini belum kepanggil tadi. Terus siapa tadi? Julfan Tarik. Oke, oh iya. Tadi. Ada lagi? Udah ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 25. Masih ada harusnya. Siapa yang belum kepanggil ya? Yang ini Theophilus ada? Ada ya. Atau ada yang double? Yang double. Oke. Regina Larsati. Oke. Ya. Ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Theophilus belum ya? Ya oke, nggak apa-apa lah. Ini 25. 11, 12, 1 ya. Ya baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua ya. Baik,
minggu lalu ini banyak. Hari Senin itu ada beberapa hari libur ya. Jadi nggak apa-apa lah. Nanti yang penting presentasinya saja ini diselesaikan. Kalau tidak salah masih banyak ya yang belum presentasi ya. Ini kelompok 6. Ya tolong nanti yang presentasi ini kalau dilihat dari jadwal ya. Daftar ini masih ada 1, 2, 3, masih ada 7 ya. Masih ada 7. Ini baru sampai kalau judul 7. Judul 7. Mana judul 7? Ya mungkin tapi nanti di sini kan masih ada beberapa judul 7 sudah ya, 7 sudah, yang judul 8 sudah, judul 8 sudah, 9 sudah, 10 juga sudah. Ada yang belum ya. Ini yang Raflik Indra. Ada Halo Raffi Jatnika. Ini enggak ikut itu enggak? Hadir Pak. Raffi belum Pak. Presentasinya udah belum? Belum ya? Belum Pak. Mau di kelompok mana nanti itu Raffi? Di kelompok 10 Pak. Seharusnya sekarang kalau nggak salah. 10 tuh dengan Rahmania ya. Rahmania kemarin udah presentasi ya, Rahmania ya? Belum, Pak. Oh. Untuk kelompok 9-10 di kelas ini belum, Pak. 9-10. Yang 9 itu yang Yusuf BM ya? Yusuf BM. Oh, atau yang minggu lalu itu ya? Oh ya, belum. Oke, yang itu saja lah. Silakan nanti disiapkan yang belum, kalau bisa 3 kelompok, ada nggak? Bisa nggak? Ada nih. Yang Yusuf, kelompok Yusuf. Bisa Pak. Tapi ini apa salah ini ya? Yusuf, terus Rahmania ya. Terus Raffi Jatnika. Yang 11 Rafli Atarik, Indra Septian. Bapak cek yang sudah ini siapa saja? Yang Kapita Selekta. Ini yang aplikasi ya, terus kelompok yang aplikasi komputer kelompok 9 ya, kemudian kelompok 10, terus oke, Bapak kira bisa langsung saja. Jadi bentar ya Bapak dulu. Ini judulnya apa ya? Bapak share perkuliahan 22 kapsel. Oh ini MBKM ya, MBKM kelompok 9 ya. Kelompok 9. Kelompok 10. Kelompok 10. Kelompok 11 ya. Kelompok 11. Ya silakan bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Tasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masud, ya gimana? Ini
Ya, nggak apa-apa. Ini hari ini rada padat ini. Ini juga masih ngajar sambil Di ngajar. UPJ itu hari ini dicetak, Pak. Oh, gitu. Cetak Iya, ya. hanya makanya datanya kita lampirkan saja. Ya. Kiranya bisa dikirimkan nomor IA dari prodi, Pak. Nomor IA dari prodi ada 2. Iya. Nomor IA-nya 2 nomor ya? Atau saya ini saja ya Pak ya? Saya tulis manual saja di situ ya? Atau langsung manual saja ya? Manual aja, Pak. Ya. Biar cepat. Terus intinya gini, Pak. Jadi dijadikan 2 berdasarkan itu. Yang pertama pertukaran pelajar, itu 2. Terus pertukaran dosen pengampu mata kuliah. Oh gitu. Ya, tapi saya cukup 2 nomor saja kan itu ya nantinya. Ya, sementara 2 nomor itu. Ya, oke. Terus berikutnya Pak Tasma, saya melihat ini saya mengadopsi dari Bapak, ini akan kemungkinan banyak yang bisa kita ambil. Kalau dari data saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bisa 11 Pak. Nanti saya coba kirimkan dari pemetaan saya, Ya. coba dicek kembali Pak ya. Ya, Kalau betul. dari pemetaan saya dengan Bapak itu tidak berdasarkan semester Pak, tidak berdasarkan semester 1, 2, 3, tapi berdasarkan gaji dan genap. Iya, iya, betul. Artinya Iya, bisa Pak. saja yang sama di saya semester Ya. 1, di Bapak semester 3. Iya, iya. Kan Enggak apa-apa. Bapak. Ya udah mangga di itu aja Pak, yang itu nanti yang penting mah genap-genap ganjil-ganjil gitu saja. Ya. Oh, berarti yang baru ngirim di grup itu Bapak ya, yang prodi S1 teknik sama itu belum ngirim ya? Belum kayaknya belum. Oh, belum. Ya udah. Saya berharap karena targetnya itu 20 SKS itu tersebar semua mahasiswa saya bisa ke semua prodi yang lain ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Kira saya coba kirim ya, Pak. Ya, saya kirim nomornya dulu Pak ya. Ya, gitu ya. Oke ya, Pak. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Enggak. Yuk, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa silakan di ini saja langsung dimulai dari kelompok 9 ya. Kelompok 9, 10 dan 11 langsung saja presentasinya ya. Kelompok 9, 10 dan 11 gitu ya. Oke, silakan gitu. MBKM M Salman ya. Kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor daya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing mendengar faktor daya. Faktor daya atau dilambangkan dengan Cosby didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara daya aktif dengan daya semu ya, atau umumnya kita kenal dengan Cosby. Di sini bisa teman-teman lihat ada jembatan keledai atau diagram faktor daya yang menyatakan berbagai macam formula. Ada 1 fase, 3 fase, dan di sini juga bisa teman lihat ada daya nyata dan daya semu ya. Berdasarkan sifatnya faktor daya ini dibagi menjadi 3, faktor daya unity, faktor daya leading, dan faktor daya lagging. Nah, faktor daya ini sudah saya jelaskan tadi, dinyatakan sebagai besaran yang menunjukkan seberapa efisien sih sebuah sistem tenaga listrik ini dalam menyalurkan daya. Sehingga faktor daya secara besaran besar nilainya itu 0 hingga 1. Nah, maknanya apa? Maknanya semakin tinggi faktor daya, artinya banyak daya semu yang diberikan oleh sumber semakin bisa dimanfaatkan. Sebaliknya, apabila nilai faktor dayanya rendah, maka sedikit daya yang bisa dimanfaatkan. Sehingga secara formulasi, untuk memiliki nilai faktor daya yang bagus, suatu sistem ini harus memiliki atau setidaknya mendekati nilai faktor daya yang nilainya 1. Nah, bisa dilanjut. Selanjutnya ada aplikasinya. Kita bisa ambil contoh kapasitor bank. Kapasitor bank itu apa sih? Kapasitor bank itu merupakan sebuah peralatan listrik atau singkatnya untuk menyeimbangkan beban kapasitif dan beban induktif gitu. Nah, besaran yang dipakainya atau parameter yang sering dipakai adalah kVAR atau kilovolt ampere reaktif. Kapasitor bank ini akan digunakan untuk memperbesar faktor daya yang dipasang paralel dengan rangkaian-rangkaian pada beban. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja kapasitor bank? Nah, kapasitor bank ini dimulai saat awalnya rangkaian diberikan tegangan sehingga elektron akan mengalir masuk ke kapasitor. Nah, saat kapasitor penuh dengan muatan elektron yang penuh, maka tegangannya akan berubah. Kemudian elektron akan keluar dari kapasitor dan mengalir ke dalam rangkaian yang memerlukan. Dengan demikian pada saat itu kapasitor membagikan daya reaktif. Nah, pada saat kapasitor mengeluarkan elektron IC, berarti sama juga kapasitor menyuplai daya reaktif ke beban. Atau bisa dijelaskan di slide berikutnya mungkin. Nah, ini supaya untuk memudahkan teman-teman untuk paham. Jadi cara kerjanya dijelaskan pada gambar berikut ya. Ada namanya proses pengurangan. Karena kan di kapasitor bank itu tujuannya untuk menyeimbangkan antara beban induktif dengan beban kapasitif ya. Nah, akibatnya dengan arah yang berlawanan, daya reaktifnya menjadi kecil. Nah, maknanya apa? Maknanya bila daya reaktifnya jadi kecil, sementara daya aktif tetap, maka nilai faktor dayanya menjadi besar. Sehingga rekening listrik akan menjadi berkurang, ekonomis lah. Silakan lanjut. Selanjutnya pengaruh kapasitor terhadap nilai faktor daya. Nah, pemasangan kapasitor daya akan membuat sudut mengecil sehingga faktor daya akan menaik. Ini teman-teman bisa memaknai dari diagram ini ya, diagram fasor di sini. Maknanya apa? Maknanya pada saat kapasitor mengeluarkan elektron, berarti kapasitor ini menyuplai daya reaktif ke beban karena beban bersifat induktif ya kan. Sedangkan daya reaktif bersifat kapasitif. Akibatnya daya reaktifnya akan menjadi kecil. Nah, karena daya reaktifnya kecil, maka daya aktifnya tidak berubah, sedangkan daya reaktifnya tetap ya tidak berkurang dan tidak berubah, sehingga bisa kita rumuskan Cosby akan mendekati sudut 0. Nah, cos 0, Cosby 0, hasilnya kan 1. Nah, akibatnya nilai faktor daya tidak akan naik atau stabil gitu. Itu saja mungkin dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mas, boleh bertanya? Langsung paralel aja. Langsung paralel. Jadi 3 kelompok sekarang presentasi, baru nanti tanya. Nanti kalau ini Baik Pak, siap Pak. ya. Nanti
Bisa yang lain sambil ini ngechat pertanyaan bisa di chat juga boleh, bisa juga nanti ditanyakan pada saat. Berarti lanjut ke kelompok selanjutnya, Pak? Iya, Siap. langsung. Jadi 3 kelompok presentasi semua, nanti baru tanya jawabnya bersamaan. Sekarang. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dapat berkumpul secara virtual pada mata kuliah Kapita Selekta. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rahmania Aisyah dengan NIM 1900148 dan juga rekan saya Raffi Jatnika dengan NIM 1901191. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ke-10, yaitu aplikasi komponen non-linear. Komponen pasif non-linear. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai semikonduktor. Di sini kami akan membahas mengenai pengertiannya. Lalu ada komponen pasif non-linear, di sini akan dibahas tentang pengertian dan juga contohnya. Dan yang terakhir ada harmonisa. Di sini akan dibahas mengenai pengertian, penyebab, dampak atau akibat, dan juga cara mengatasi. Next. Boleh di next. Punten, ini suaranya ada atau emang lagi diem? Oh iya. Boleh. Maaf tadi ada gangguan sinyal. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian semikonduktor. Nah, semikonduktor adalah bahan yang sifat-sifat kelistrikannya terletak antara sifat-sifat konduktor dan juga isolator. Nah, di sini apa itu sifat isolator? Isolator yaitu bahan yang kurang baik, bahkan tidak menghantarkan arus listrik. Sedangkan konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, tadi telah disebutkan bahwa semikonduktor ini terletak di antara sifat-sifat konduktor dan juga isolator. Semikonduktor ini berada di pertengahan sifat-sifat tersebut dan sering disebut juga sebagai bahan setengah penghantar listrik. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada komponen pasif non-linear. Nah, komponen pasif merupakan komponen-komponen yang tidak dapat dengan sendirinya membangkitkan tegangan atau arus. Next. Lalu selanjutnya ada contoh komponen pasif non-linear. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu dioda. Dioda ini mempunyai fungsi untuk menghantarkan listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Lalu yang kedua ada transistor. Ini berfungsi sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan penglihat listrik
yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Lalu yang terakhir ada IC atau Integrated Circuit. Komponen ini di dalamnya terdapat komponen dasar yang lebih kecil seperti dua komponen yang tadi telah disebutkan yaitu dioda dan transistor. Jadi di dalam IC ini tuh terdapat dioda dan transistor yang dirangkai membentuk sebuah sirkuit terpadu lalu dikemas dalam bentuk chip. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada pengertian harmonisa. Jadi harmonisa itu adalah cacat gelombang sinus yang disebabkan oleh interaksi antara bentuk gelombang sinus sistem dengan gelombang lain yang mempunyai frekuensi kelipatan bilangan bulat dari frekuensi fundamentalnya. Selanjutnya itu ada penyebab harmonisa. Jadi kenapa harmonisa itu bisa terjadi dan seperti apa sih contoh harmonisa itu? Nah, jadi untuk penyebab terjadinya harmonisa itu di sini karena terkait topik kita adalah beban nonlinear pada sistem gitu. Nah, adapun beban nonlinear itu merupakan beban yang menghasilkan gelombang arus yang tidak sama dengan bentuk gelombang tegangan, sehingga terjadi cacat atau distorsi seperti pada gambar di atas. Nah, seperti pada gambar yang di atas ini, teman-teman, ini yang seharusnya gelombang sinus dan mengalami bentuk cacat gelombang, gitu. Jadi seperti ini. Nah, adapun contoh dari beban non-linear itu bisa dilihat di layar, ada beberapa yang kita masukkan, yaitu kayak tungku busur api atau pengecoran logam, terus ada mesin las, gitu. Terus yang ketiga ada inti magnet pada trafo dan mesin-mesin yang berputar. Yang keempat itu ada mesin-mesin sinkron. Yang kelima ada adjustable speed drives atau ASD. Terus ada solid state switch, terus juga ada transmisi tegangan tinggi DC, dan yang terakhir adalah inverter fotovoltaik. Nah terus setelah kita ketahui penyebabnya seperti apa dan dampaknya harmonisa itu cukup berefek terhadap suatu sistem, yang diantaranya itu temperatur pada transformator lebih meningkat dari normalnya gitu. Jadi cepat panas dalam siklus kerja transformator karena adanya dampak harmonisa. Yang kedua itu ada terlalu panasnya motor-motor yang dioperasi hingga menambah kerugian daya. Nah, yang ketiga itu terjadinya kesalahan pada penunjukan alat ukur. Yang keempat itu putusnya pengaman atau fuse pada kapasitor bank atau isolasi kapasitor menjadi lebih panas, sehingga bila terlalu melampaui batas dapat mengalami kerusakan pada kapasitor itu sendiri. Dan yang kelima itu terjadinya kesalahan operasi pada peralatan-peralatan kontrol dan pemutus yang terhubung dengan bus yang telah terganggu. Jadi pada intinya itu memang dampak harmonisa ini akan menyebabkan panas gitu ya. Akan menyebabkan panas dari suatu sistem tersebut yang terjadi karena frekuensinya yang terjadi dengan tidak seharusnya. Nah, adapun cara untuk mengatasi harmonisa itu banyak sekali, kemudian di efek harmonisa itu tidak dapat dihilangkan gitu secara sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi. Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam mengurangi harmonisa, itu dengan menggunakan filter harmonisa. Nah, filter harmonisa itu sendiri digabungkan menjadi dua, yaitu filter pasif dan filter aktif. Seperti pemasangan kapasitor, penambahan jumlah fasa, dan kompensasi atau injeksi harmonisa negatif, ataupun yang sedang kita bahas kali ini itu menggunakan komponen-komponen yang sifatnya seperti MOSFET, IGBT gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi sedikit sharing juga untuk filter harmonisa ini kan telah menjadi area penelitian yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ya, karena peningkatan teknologi saklar.
seperti transistor, IC, dan sebagainya gitu ya. Dan juga karena masalah biaya yang terkait dengan komponen filter. Nah, terutama pada tingkat daya tinggi gitu. Biaya komponen magnetif dan kapasitif bisa tinggi gitu. Nah, perangkat switching biasanya atau frekuensi tinggi termasuk transistor atau efek medan semikonduktor, oksida logam atau bisa disebut MOSFET ya, dan transistor bipolar gerbang terosilasi gitu, atau kita sebut IGBT gitu. Nah, ini telah muncul kan dalam beberapa tahun terakhir dengan peningkatan arus dan tegangan yang tinggi. Nah, jadi perangkat-perangkat ini tuh bisa dimanfaatkan untuk menjadi atau cara mengatasi harmonisa. Nah, tentunya seperti yang kita tahu bahwa seperti halnya dengan tadi yang kelompok sebelumnya gitu, cara mengatasi harmonisa, kita harus tahu dulu seberapa beban yang kita gunakan, menghitung dulu berapa beban yang Suaranya nggak ada. Terus untuk selanjutnya adalah tujuan filter harmonisa. Gitu. Tujuan pokok dari filter harmonisa adalah untuk mereduksi amplitude frekuensi tertentu dari sebuah tegangan atau arus. Nah, dengan penambahan filter harmonisa pada suatu sistem tenaga listrik yang mengandung sumber harmonisa, gitu, maka penyebaran arus harmonisa ke seluruh jaringan dapat ditekan sekecil mungkin. Selain itu, filter harmonisa pada frekuensi fundamental dapat mengkompensasi daya reaktif dipergunakan untuk memperbaiki faktor daya sistem. Nah, selain penggunaan filter harmonisa juga pada frekuensi dasarnya 50 Hz ya, yang kita gunakan di sini dapat mengkompensasi daya reaktif dan memperbaiki faktor daya mencapai rata-rata 0,8 sampai 0,9. Seperti itu. Selesai, mungkin bisa dikembalikan lagi ke Rahma. Oke. Baik, terima kasih kepada Raffi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada yang bertanya, boleh langsung di kolom chat atau nanti setelah kelompok 11 selesai presentasi. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laptop saya nge-lag. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama Indra Septian akan mempresentasikan implementasi dari mikroprosesor dan mikrocontroller. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat informasi yang tidak tersampaikan. Dimulai saja. Yang pertama ada pengertian mikroprosesor dan mikrocontroller. Apa itu mikroprosesor? Mikroprosesor merupakan sebuah alat yang bekerja sebagai pusat pengendalian dan pengolahan pada suatu sistem komputer dengan skala mikro. Selain disebut mikroprosesor, kadang pula mikroprosesor disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Mikroprosesor ini sendiri terdiri dari 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Salah satu bagian dalam
sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logik. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penyubahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Lalu yang kedua ada register unit atau RU, dan yang ketiga ada control unit. Lalu ada microcontroller. Microcontroller merupakan sebuah chip tunggal yang terletak pada komputer mikro. Tidak berbeda dari kemampuan mikroprosesor, microcontroller juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan mikroprosesor. Microcontroller mampu melakukan tugas-tugas seperti mengendalikan dan mengontrol kerja mesin ataupun sebuah sistem menggunakan program yang telah diatur dan disimpan dalam memori ROM microcontroller. Terus program yang telah diatur bermacam-macam dan biasanya menggunakan bahasa assembly atau assembler. Lalu di sini juga terdapat perbedaan dari mikroprosesor dan microcontroller. Dari aplikasinya, yang pertama itu digunakan di mana pemrosesan intensif diperlukan. Biasanya mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu ada di komputer pribadi, laptop, ponsel, atau video game. Sementara untuk microcontroller digunakan di mana tugas diperbaiki dan ditentukan sebelumnya. Biasanya digunakan di mesin cuci atau alarm. Lalu untuk strukturnya sendiri hanya memiliki CPU di dalam chip. Perangkat lain seperti port I atau O, memori, timer terhubung secara eksternal. Lalu struktur mikroprosesor fleksibel. Pengguna dapat menentukan jumlah memori, jumlah port I input atau output, dan perangkat peripheral lainnya. Sementara untuk microcontroller, CPU, memori, port input dan output, dan semua perangkat lainnya terhubung pada suatu chip. Terus strukturnya diperbaiki setelah dirancang, pengguna tidak dapat mengubah perangkat peripheral. Lalu ada kecepatan clock. Kecepatan clock mikroprosesor tinggi, istilahnya sudah dalam skala gigahertz. Sementara untuk microcontroller masih dalam skala megahertz. Untuk RAM, mikroprosesor berada dalam kisaran 512 hingga 32 GB. Lalu ada untuk microcontroller berada dalam kisaran 2 KB hingga 256 KB. Untuk ROM atau memorinya sendiri, dalam mikroprosesor kisarannya 128 GB sampai 2 TB. Lalu untuk ROM dari microcontroller ini kecil dari 32 KB hingga 2 MB. Lalu ada implementasi. Saudara Indra, apakah ada? Baik, terima kasih. Di sini ada mikroprosesor ya, yang dimana biasa digunakan pada aplikasi di mana tugas ditentukan sebelumnya dan ditugaskan oleh pengguna. Ini digunakan biasanya di komputer, ponsel, atau video game atau televisi gitu. Di mana tugasnya untuk memperbaiki dan tergantung pada penggunanya gitu. Umumnya mikroprosesor digunakan untuk memproses intensif keperluan yang diperlukan gitu. Contohnya dalam sebuah laptop di mana mikroprosesor digunakan. Laptop digunakan untuk streaming, simulasi, editing gambar, web browser, gaming, atau pembuatan dokumen dan lainnya gitu. Okay, next. Di sini juga mikrocontroller dirancang untuk tugas tertentu. Setelah program diembal pada chip MCU, program tersebut tidak dapat diubah dengan mudah dan mungkin memerlukan alat khusus untuk mengembalikannya. Proses mikrocontroller diperbaiki sesuai dengan aplikasinya. Oleh karena itu, ia memerlukan beberapa pemrosesan gitu. Berdasarkan masukan yang diberikan oleh mikrocontroller,
dan memberikan hasil yang ditentukan sebagai keluarannya, di mana input bisa diberikan oleh pengguna atau yang diberikan oleh sensor. Ini digunakan banyak dalam peralatan elektronik seperti mesin cuci dan masih banyak gitu. Dalam peralatan elektronik yang lainnya. Mungkin beberapa masukan dari pengguna berikut keluarannya ditentukan dari karena di sini contohnya mesin cuci di mana mengatur parameter inputnya, mesin cuci dipakai untuk parameter input. Jadi tugas dasar untuk mencuci mesin cuci sudah diperbaiki gitu dalam penggunaannya. Oke, next. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya, Rapli dan Indra. Apabila ada pertanyaan nanti boleh diajukan. Itu PPT-nya di-share belum? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak, nanti di-share oleh Rapli. Oke. Nanti segera saya share, Pak. Rapli atau Alex sama Indra ya. Oke. Masih ada yang mau presentasi? Kelompok 13 bisa nggak, Pak? Oh, boleh. Sekalian aja. Yang Salman ya? Iya, Pak, sama Mia. Ya. Sembilan atau 13. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 beranggotakan saya sendiri Muhammad Samuel Farisi 1903098 dengan Mia Agista 1902262 yang akan mempresentasikan sedikit tentang aplikasi komputer dalam sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada presentation overview. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pemodelan dan analisis sistem tenaga listrik, yang ketiga ada aplikasi berupa Electrical Transient Analyzer Program, dan yang keempat ada aplikasi juga yaitu DigSilent. Baik, selanjutnya kita pendahuluan dulu. Itu apa itu sistem tenaga listrik? Menurut Mas Fidah pada tahun 2019, sistem tenaga listrik merupakan sekumpulan pusat listrik dan pusat beban yang satu sama lain dihubungkan oleh jaringan transmisi dan distribusi sehingga merupakan sebuah kesatuan interkoneksi. Nah, energi listrik dibangkitkan oleh pusat-pusat listrik seperti PLTA, PLTU, dan seterusnya. Selanjutnya ada kegunaan ya. Kegunaannya, tujuan utama dari operasi sistem tenaga listrik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan beban listrik secara efisien atau beban terpenuhi dengan biaya yang minimum. Jadi efisien tuh jumlahnya tercukupi, tapi biayanya juga yang diminimalisir. Dengan mempertimbangkan sasaran operasi tenaga listrik yaitu sistem harus dapat memenuhi standar dalam keamanan lingkungan, memiliki keandalan yang baik dan dapat melayani permintaan secara berkala dari waktu ke waktu.
Najimudin tahun 2011, sorry. Selanjutnya pemodelan, kita masih di pendahuluan. Pengertiannya itu model dapat digunakan untuk menggambarkan atau describe, menjelaskan atau explain, atau memperkirakan dan memproyeksikan predik karakteristik dan perilaku dari suatu sistem alami atau sistem buatan atau man-made. Seperti yang kita bisa lihat diagramnya. Langkah pertama penentuan permasalahan spesifik, jika selanjutnya membangun model. Yang ketiga, memformulasikan model. Keempat, implementasi model dalam program komputer. Kelima, kalibrasi model. Nah, pertanyaannya adalah akurat atau tidak. Kalau tidak, kita kembali lagi ke langkah pertama. Jika akurat, itu langsung ke langkah ke-6, yaitu proses pemodelan selesai. Sorry. Selanjutnya ada analisis sistem tenaga listrik. Pengertiannya yaitu merupakan kajian yang terdiri dari beberapa analisis dan investigasi kelistrikan. Pengertian studi sistem tenaga lainnya adalah sekelompok studi yang digunakan untuk menganalisis respon sistem tenaga terhadap peristiwa selama periode waktu yang berbeda. Sistem tenaga listrik adalah jaringan komponen listrik yang digunakan untuk memasok, mentransfer, dan menggunakan tenaga listrik. Tujuan akhir dari sistem tenaga adalah memiliki sistem tenaga yang aman, efisien, dan dapat diandalkan untuk sistem atau fasilitas kelistrikan, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Ini salah satu contoh sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia yang umumnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi sistem tenaga listrik. Kita mungkin bisa mencari atau searching di Google, itu terdapat banyak sekali aplikasi analisis sistem tenaga listrik. Tapi yang paling sering digunakan, setahu saya di Indonesia itu ada cuma 2, yaitu Electrical Transient Analyzer Program atau ETAP, yang kita gunakan di mata kuliah, salah satu mata kuliah yaitu analisis sistem tenaga listrik. ETAP merupakan suatu perangkat lunak atau software yang mendukung sistem tenaga listrik. Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik online untuk penggunaan data real time. Jadi ETAP ini dapat dilakukan secara offline maupun online ya. Jadi tergantung bagaimana kita menjalankannya. Yang kedua ada DigSilent, atau kepanjangan DigSilent itu DigSilent Power Factory. Jadi program Power Factory atau biasa disebut dengan DigSilent merupakan engineer tool atau analisis jaringan ketenagaan listrik, transmisi dan distribusi. Nah, ini yang tadi saya bilang masih banyak software-software yang digunakan untuk sistem tenaga listrik, tapi yang 2 ini yang paling umum dan yang paling sering dipakai untuk analisis sistem tenaga listrik. Selanjutnya akan lanjutkan oleh Mia. Terima kasih. Silakan Mia. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai aplikasi yang paling sering digunakan untuk karena itu ada Electrical Transient Analyzer Program. Sendiri adalah software yang digunakan untuk menganalisis suatu sistem tenaga listrik secara offline untuk simulasi sistem tenaga listrik maupun secara online yang bertujuan untuk menganalisis data secara real time seperti SCADA. Software ETAP sangat bermanfaat dalam perencanaan sistem kelistrikan. Dalam ETAP terdapat jenis-jenis elemen seperti elemen AC, instrumen, maupun elemen DC. Untuk standar yang digunakan di aplikasi ETAP ini berupa The American National Standard Institute dan The International Electrotechnical Commission yang biasa dipakai dalam banyak jenis peralatan listrik. Kemudian, aplikasi ETAP ini merupakan perusahaan software yang didirikan pada tahun 1986 oleh Farooq Soho di California, Amerika Serikat. Next.
Sedangkan fungsi utama dari etap ini ialah sebagai analisis dan sebagai pemodelan. Untuk analisis, etap bisa menganalisis aliran beban listrik, menganalisis hubungan singkat atau gangguan yang terjadi pada aliran listrik, menganalisis kualitas daya sebagai start dan akselerasi motor, sebagai impedansi loop tanah, untuk stabilitas tegangan, dan untuk menganalisis keandalan. Sedangkan sebagai fungsi pemodelannya, etap mampu untuk sebagai desain dan pemodelan gardu induk, sebagai desain penempatan kapasitor, sebagai pemodelan dan analisis sistem baterai, dan yang terakhir sebagai penyetabil sistem tenaga listrik. Untuk tampilan berikut ini adalah contoh dari tampilan aplikasi etap. Next. Kemudian ini ada contoh program untuk model sistem distribusi tenaga listrik setelah disimulasi aliran daya pada aplikasi etap. Kemudian berikutnya ada tabel dari load flow report. Kemudian yang terakhir yaitu ada aplikasi DigSilent Power Factory. DigSilent merupakan kepanjangan dari Digital Simulation Electrical Network Calculation Program. Inti dari software DigSilent ini adalah mendefinisikan, memodifikasi, dan mengorganisir sebuah kasus dalam hal ketenaga listrikan. Aplikasi DigSilent ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bermarkas di Jerman pada tahun 1997. Sama seperti aplikasi lainnya, yaitu etap, software ini digunakan untuk menganalisa sistem transmisi, distribusi, maupun untuk analisis sistem tenaga listrik di industri. Next. Fungsi utama dari aplikasi DigSilent ini adalah untuk menganalisis, yaitu untuk menganalisis stabilitas sistem tenaga listrik, untuk startup motor, untuk menganalisis stabilitas sinyal rendah, untuk menganalisis harmonisasi sebagai proteksi jarak, dan untuk optimisasi tenaga reaktif dan non-reaktif. Untuk tampilan ini adalah contoh penggunaan dari aplikasi DigSilent. Tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita akan diarahkan untuk mengisi basic data generator, yaitu mengenai nama, jumlah power, jumlah tegangan, faktor daya, dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengisi basic data generator, kita akan diarahkan untuk mengisi load flow generator sebagai di bawah ini. Next. Untuk selanjutnya yaitu pengisian basic data transformator, sama seperti sebelumnya basic data generator. Ketika telah selesai mengisi basic data transformator, kita akan diarahkan untuk mengisi load flow transformator. Seperti contoh di bawah ini. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke teman saya, Muhammad Salman. Terima kasih Mia Gista atas presentasinya. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak sebagai moderator untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Oke. Bisa langsung saja. Jadi sebentar, yang terakhir itu kelompok 11 ya. Kelompok 11 ya. Bapak masukin kelompok 9 saja. 9 itu silakan, itu sudah ada pertanyaan di chat ya. Jadi yang berkaitan boleh bisa langsung menjawab ya. Boleh bertanya juga, Pak? Ya, boleh bertanya juga boleh.
Mungkin ini ingin bertanya buat kelompok tadi yang pertama kan mengenai faktor daya itu kan dibagi menjadi 3, ada faktor daya unity, leading, dan lagging. Itu teh berdasarkan apa dikelompokannya teh? Mungkin boleh dipaparkan lebih lanjut. Terus buat kelompok berikutnya ini Pak, yang tadi kan ada aplikasi untuk seperti etap gitu. Itu tuh bisa mensimulasikan beberapa masalah di jaringan kelistrikan kan. Nah itu teh seberapa persen kita bisa berpegang pada aplikasi itu tuh ketika kita diaplikasikan di lapangan, apakah akan begitu identik dengan simulasi itu atau bagaimana menurut pendapat dari kelompok tersebut seperti apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Oke, ya. Ya, itu ini yang di chat juga banyak ya. Joseph juga itu sudah ada 3 pertanyaan. Kemudian itu bertanya kepada kelompok Julpan ya. Satu, kemudian kelompok Rahma Joseph, kemudian penelitian atau ya itu sama, kemudian Fikri itu kelompok terkait kapasitor ya, kapasitor ini Fikri. Nah, sebaiknya ditujukannya karena ada 4 kelompok ya. Jadi kemudian Iksan itu kelompok 10. Iksan. Nah, jadi kelompok 10 ini Bapak anggap yang Rahma dengan Rafi ya. Kelompok 10, kemudian yang aplikasi Yusuf dengan Julfan itu saya anggap kelompok berapa? Kelompok 11 gitu ya. Dan Julfan, Salman kelompok 13, dan yang terakhir Bapak anggap kelompok 9 saja yang Rapi sama Indra ya. Rapi dan Indra. Itu silakan. Kemudian yang Muhammad Iksan di Fikri itu ada pembuatan rugi-rugi kelompok 9. Fikri kelompok 9 itu ke siapa Fikri? Ada Fikri Adiansyah. Baik Pak. Ke kelompok siapa itu Fikri? Saya satu kelompok dengan Ridwan Pak. Bukan, maksudnya itu pertanyaannya ditujukan buat ke kelompok 9, Pak. Kelompoknya siapa itu 9? Zulfan sama Bima, Pak. Oh, Julpan ya. Oh, ya. Oke. Itu Fikri ya. Nah. Oke. Ya. Fikri, kemudian yang silakan yang di ini Yusril. Yusril berarti kelompok faktor daya itu kelompoknya siapa ya? Julpan. Sama yang aplikasi berarti kelompok yang Salman Pak. Salman ya. Aplikasi tetap itu ini Yusril sama ya, kelompok Yusuf sama Zulfan sudah ada 3 ya, jadi Joseph, Fikri sama Yusril. Kelompok Rahmania itu ada Joseph dengan Iksan, kemudian kelompok Salman itu baru ada Yusril ya. Itu. Ya, silakan yang lain, ini masih banyak yang kan. Mungkin izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Oke, saya Rahmania dari kelompok 10 izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ihsan.
Tadi ditanyakan bahwa bahan semikonduktor ini banyak digunakan dalam alat elektronik. Nah, sifat apa yang menjadikan bahan semikonduktor begitu banyak dipakai? Karena tadi disebutkan bahwa bahan semikonduktor memiliki sifat antara bahan konduktor dan isolator. Oh iya. Nah, izin menjawab bahwa semikonduktor ini memang sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain, biasa disebut pendonor elektron. Nah, semikonduktor ini digunakan pada berbagai alat semikonduktor. Alat semikonduktor ini adalah beberapa komponen elektronik yang menggunakan sifat-sifat materi semikonduktor. Tadi ditanyakan oleh Ihsan bahwa sifat apa yang menjadikan bahan semikonduktor ini banyak dipakai. Nah, tadi telah disebutkan bahwa sifat ini adalah sifat-sifat materi semikonduktor yang terdiri dari silikon, germanium, dan juga gallium arsenid. Jadi alat-alat semikonduktor ini menggunakan konduksi elektronik dalam bangun padat, bukan bangun hampa ataupun bangun gas. Jadi alat-alat ini ditemukan dalam bentuk potongan seperti tadi pada presentasi kelompok kami telah dijelaskan contohnya seperti transistor dan juga dioda, atau juga dapat ditemukan sebagai bangun terintegrasi dalam satu keping silikon yang dinamakan sirkuit terpadu atau IC. Mungkin sekian yang bisa saya jawab kepada Ihsan Fauji. Bagaimana Ihsan? Oh iya, terima kasih jawabannya. Sebenarnya saya tidak meminta untuk bahannya apa, tapi lebih ke sifatnya ya. Tadi juga dijelaskan bahwa sifatnya itu konduktivitasnya bisa diatur. Nah, saya mengapa menanyakan seperti itu karena mungkin ada potensi yang bisa lebih ditingkatkan gitu mengenai sifat ini, karena pada dasarnya perkembangan dari semikonduktornya itu berawal dari sifatnya itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Rahma yang sudah menjawab. Baik, boleh izin menjawab dari kelompok 10. Pertanyaan dari Joseph tadi. Kalau pertanyaannya mengulang ya. Alat ukur praktis yang dapat digunakan dalam menentukan harmonisa apa ya? Untuk alat ukur itu kita bisa menggunakan clamp on power high tester gitu, seperti yang dicoba waktu dulu gitu kan. Nah, alat ukur kita bisa mengambil data setiap harmonisa gitu kan. Harmonisa kan bisa banyak, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu. Nah, itu namanya itu clamp on power high tester. Terus yang kedua yang jenisnya itu PQ3198. Nah, ini juga untuk analisa karakter daya dan penyebab masalahnya, juga bisa dipakai untuk voltage drop, flicker, harmonisa, dan permasalahan elektrikal lainnya. Seperti itu, Mas Joseph. Bagaimana untuk jawabannya? Oke, mungkin tadi sudah cukup mendengar ya. Itu Clemon itu yang kemarin di ruang praktikum ya, Mas? Iya, betul Mas Jo. Itu yang kita ukur harmonisa. Oke, mungkin itu aja. Tadi yang satu lagi apa ya Mas? Yang kedua tadi? Yang satu lagi tuh Mas Jo, ini boleh itu dicari alatnya. Namanya Power Quality Analyzer. Jenisnya itu PQ3198. Power Quality Analyzer. Oke, mungkin dari saya itu udah cukup sih. Itu bisa juga untuk menentukan. Ya. Oke, Mas. Mungkin lagi ada gangguan ya Mas Rapi. Tapi untuk jawabannya sudah cukup lengkap sih dari saya. Dan terima kasih atas jawabannya Mas dan kelompok ini. Boleh izin menjawab dari saudara Mas Fikri? Silakan, Yusuf. Ya, baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana kapasitas menyimpan muatannya kan, secara kerja aja. Nah,
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membedah dulu bagaimana struktur dasar dari kapasitor ya. Nah, kapasitor ini kan secara umumnya terdiri dari dua keping plat logam, dan dipisahkan oleh daerah yang non-konduktif, atau teman-teman tidak asing mendengar dengan kata dieelektrik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja ini kita analogikan, misalkan ada kita kasih sumber tegangan dari tegangan DC, atau mungkin kita sebut baterai lah ya. Nah, kita kasih tegangan ke kapasitornya. Nah, sehingga elektron ini didorong dari satu plat yang memuat terminal negatif, dan kemudian elektron lain menangkap dari plat lain oleh terminal positif. Nah, nantinya perbedaan muatan antara kedua plat ini akan menimbulkan satu fenomena yang disebut dengan fenomena sparking atau percikan. Nah, percikan elektron ini diredam oleh yang namanya dieelektrik. Dieelektrik ini merupakan daerah non-konduktif itu. Nah, sehingga percikan ini gak jadi kemana-mana kan. Nah, makanya itu disimpan dalam daerah non-konduktif si muatan ini tuh. Nah, makanya komponen dieelektrik ini merupakan satu daerah yang berfungsi untuk menjaga muatan agar muatan tidak sparking tadi, tidak kemana-mana, tidak melompat ke antara dua celah gitu. Nah, seperti itu mungkin Mas Fikri. Apa sudah jelas? Sudah jelas Mas Yusuf, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ya. Silakan. Betul, mungkin boleh dipaparkan itu teh berdasarkan apa? Mungkin itu saja, mungkin sudah cukup dari saya ya penjelasannya. Mantap, terima kasih Mas. Ada lagi yang hampir habis ya? Itunya ya. Pak, izin menjawab dari ini kelompok 13 pertanyaan dari Yusril. Silakan. Tadi Yusril tuh saya rangkum pertanyaannya itu adalah seberapa persen kredibilitas aplikasi tersebut dalam menganalisis transmisi tenaga listrik ya. Seperti yang kita tahu, aplikasi tersebut itu sudah tersambung secara interkoneksi terhadap instalasi listrik yang ada di tempat tersebut, maksudnya yang dianalisis. Jadi setiap input maupun output yang masuk ke
sistem tenaga listrik itu sudah langsung terdata di aplikasi tersebut secara langsung ya, secara real. Jadi nggak akan ada misinterpretasi tentang besaran-besaran yang ada di aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa masukin persentase kredibilitasnya, kita bisa masuk ke 90% kurang lebih. Jadi itu tuh bisa disebut dipercaya aplikasinya karena ya aplikasi tersebut terhubung langsung ke sistem transmisi itu gitu. Gimana Yusril, apakah sudah cukup? Oh begitu. Yeah. Saya bertanya seperti itu soalnya kan waktu matkul yang lain gitu, percobaan di etap itu tidak ada aplikasinya gitu, tidak ada diintegrasikan gitu, hanya di aplikasinya saja. Jadi saya kira hanya di simulasi aja. Terima kasih. Ya mungkin karena kita terhalang oleh sistem belajar online ya, jadi kita kurang bisa memaksimalkan kegiatan belajar itu. Jadi kita tidak bisa mengaplikasikan secara langsung gitu. Padahal aplikasi tersebut tuh sangat-sangat bermanfaat gitu untuk melakukan misal praktikum langsung ke sistem tenaga listrik itu gitu. Mungkin seperti itu. Selanjutnya menjawab Joseph tentang bagaimana penggunaan standar aplikasi ya. Jadi sebenarnya untuk standar itu standar aplikasi ya. Nah, yang tadi dibilang kalau etap itu kan dia berbasis di California gitu ya. Otomatis standar yang paling utama digunakan tuh adalah standar Amerika. Nah, tapi karena penggunaan etap itu sangat mengglobal, akhirnya standar yang digunakan adalah standar internasional gitu. Nah, jadi benar kata Joseph, untuk penggunaan standar tuh bagaimana standar yang daerah yang kita tinggali. Misal di Indonesia standar steker tuh 2 lubang, sedangkan misal di luar negeri tuh menggunakan maksudnya 2 colokan, sedangkan yang di luar negeri tuh 3 lubang. Nah, itu kan berbeda kan. Nah, tapi di aplikasi ini itu mempunyai berbagai macam standar yang bisa digunakan gitu. Jadi untuk standar yang kita pakai di sini kita menggunakan standar internasional. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Salman. Oh, berarti kalau untuk standar itu sendiri, ternyata kalau misalnya aplikasinya itu sudah secara mengglobal, maka kita bisa menggunakan standar. Jadi tergantung dari kebutuhan dari masing-masing kita saja ya, Mas? Iya, betul, Joseph. Siap. Mungkin dari saya sudah jelas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Mas Joseph. Izin menjawab pertanyaan yang tadi Joseph mengenai yang untuk lebih penting mana gitu antara mikroprosesor dan mikrokontroller gitu. Di mana di sini itu sebenarnya ya secara ini ya penting gitu keduanya itu lebih penting gitu. Cuma yang mana jadi kita itu juga harus tahu perbedaan antara mikrocontroller dan mikroprosesor. Secara mudahnya mungkin nanti saya kasih tahu ininya, nanti mungkin Mas Joseph bisa lebih paham nih di mana dalam satu mikroprosesor itu jadi beberapa mikrokontroller gitu, di mana mikrokontroller itu mempunyai satu ada ya, jadi ada gimana ya ngejelasinnya ya gitu, di dalam mikrokontroller itu jadi ada
prosesor gitu, dimana kita sering mengetahui bangsa Arduino yang kayak gitu, yang sejenisnya gitu. Jadi di mana microcontroller itu bekerja, maka di situ ada prosesor gitu. Mungkin segitu dulu, mungkin bisa ditambahkan oleh Rapli atau Rick gitu. Yuk, izin tanggapan dari Mas Jo-nya. Jadi mungkin lebih spesifiknya itu microcontroller itu biasa digunakan pada rangkaian yang lebih spesifik yang membutuhkan pengontrolan langsung dari user. Penggunaan pokok dari microcontroller ini untuk mengontrol kerja mesin atau sebuah sistem menggunakan program yang sudah disimpan dalam sebuah ROM gitu Jo. Terus lalu untuk microprocessor ini tujuan umumnya untuk membutuhkan komputasi yang lebih kompleks gitu. Jadi pokok dari penggunaan microprocessor ini adalah untuk mengambil data, membentuk kalkulasi, perhitungan atau manipulasi data, dan menyimpan hasil perhitungan pada peralatan penyimpan atau menampilkan hasilnya pada sebuah monitor atau perangkat keras. Kayak gitu Jo, tambahannya mungkin. Mangga kalau mau ditanggapi ya silahkan. Oke, izin menanggapi ya dari teman-teman. Oh, berarti kalau untuk antara microcontroller dan juga microprocessor itu sendiri memiliki kegunaannya masing-masing. Dan tadi mungkin dari pernyataan Mas Indra mungkin saya masih agak menerima juga ya dengan Mas Rafli. Itu mengenai microprocessor itu adalah bagian terkecil dari microcontroller ya. Dan walaupun begitu sih, berarti kalau kita dapat katakan di antara kedua itu walaupun sama-sama penting, tapi memiliki bagian terkecilnya. Jadi bagian terkecilnya juga nggak akan terlepas dengan bagian terbesarnya seperti itu ya Mas. Ya Jo, jadi saling mendukung Jo. Oke, mungkin dari saya microcontroller dengan microprocessor udah cukup jelas sih. Mungkin monggo dari teman-teman. Pak boleh menambahkan Pak yang tadi tentang pertanyaan Yusril terhadap kelompok Salman. Silakan. Ya gitu, saya juga pernah gitu nyoba software etap ya mengenai simulasi tentang untuk analisis dari sebuah etap. Jadi kita itu bisa mengetahui gitu di mana tentang data sebelum kita terjun ke lapangan gitu. Apabila ada persentase yang berbeda antara lapangan dan simulasi, mungkin hampir setiap software itu akan ada perbedaan. Tetapi kan di mana simulasi itu bakal ada toleransi gitu, Mas Yusril. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Mas. Ya, silakan. Mungkin tadi kalau untuk mengenai kapasitor, tadi kapasitor biasa mungkin mohon maaf ya tadi Mas. Tapi untuk penjelasannya sudah cukup jelas itu mengenai ratingnya ya. Itu yang kapasitor dalam bentuk dua kaki itu. Nah, kalau yang tabung ya betul tadi yang Mas bilang itu yang contohnya ada di lab praktikum ya. Oh, berarti kalau untuk kapasitor bank itu adalah gabungan dari kapasitor tabung itu sendiri.
Oke, mungkin dari saya tadi apa Mas? Untuk lebih jelasnya tadi rating aja ya Mas? Oke. Oke. Makasih Mas. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Sudah Agung Febrian ya, sebentar. Agung Febrian. Oke. Ini yang di chat sudah dijawab semua ya? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Oke. Baik. Silakan di closing aja lah waktunya ya. Closing aja masing-masing perwakilannya. Nggak apa-apa, ini Bapak udah terdata semua ya. Silakan masing-masing kelompok. Bapak nggak usah komen lah itu ya. Jadi ini dari beban dan sebagainya. Nanti dari kelompok Yusuf Julfan itu silakan closing. Nanti Rahmania dengan Raffi closing, Salman dengan Mia closing, dan terakhir Raffi dengan Indra. Ya, Rafli dengan Indra, silakan ditutup saja dulu diskusinya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 10 kami sudahkan diskusinya. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam menjawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua kelompok. Salman atau Mia, mangga silakan. Dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Pak Tasma setelah memberikan ruang diskusi bagi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Rafli ya. Rafli. Silakan yang Indra atau yang ini ya, yang Salman atau Mia, tidak? Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Tasma dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Jadi ini Bapak, kalau ini Muhammad Iksan sudah presentasi belum ya? Sama ini, sama Muhammad Anlika. Kayak gini aja, yang belum Bapak beri kesempatan minggu depan itu sekaligus langsung ada UAS saja lah gitu ya. Mungkin langsung sekalian UAS gitu ya minggu depan. Jadi yang belum nanti bisa minggu depan, silakan untuk yang kelompok hari Senin ya. Tapi kalau mau gabung Selasa besok boleh gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai sore, ada tamu dari UNJ kalau nggak salah. Baik, mungkin Bapak cukupkan saja ya barangkali ini pertemuan kita hari ini. Minggu depan ya siap-siap sajalah nanti kan, karena kita kalaupun WhatsApp juga online ya. Jadi nanti tadinya di akhir kuliah itu ada kuis ya, terus ada ini, tapi nanti Bapak lihat itu saja. Silakan minggu depan yang belum itu boleh beri kesempatan, judulnya mungkin sudah dikasih ya banyak, itu silakan yang lain gitu dari yang dipresentasikan, karena
kalau kemarin pembagiannya sudah ada ya, tapi silakan presentasi saja untuk yang belum. Minggu depan mungkin diberi waktu, mungkin 1 jam barangkali di awal. Tapi kalau enggak ya kita mungkin langsung UAS sajalah gitu ya, biar sudah beres lah semuanya gitu. Baik, kalau tidak ada, Bapak cukupkan saja. Terima kasih atas partisipasi dan terutama kelompok presentasi dan semua tim yang hadir ya, dan semua yang bisa bergabung pada sore hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan juga ya, dan kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan hari ini dianggap pertemuan 2 kali ya, nggak apa-apa untuk ini. Jadi minggu depan kita anggap pertemuan yang terakhir ke-16, dan kalau bisa nanti kita langsung UAS. Itu saja. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Yang sangat sama-sama. mantap. Ya.